Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua ya. Baiklah, gimana kabarnya teman-teman percabean di seluruh Indonesia? Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini kita ingin melihat tanaman CM kalolai umur 110 hari ya. Ternyata pada umur segini 110 hari CM kalolai ini sudah memasuki fase pembungaan kedua, dimana pada fase-fase ini sangat baik untuk dilakukan pemupukan ya teman-teman. Namun kebetulan di tempat saya sekarang sedang musim kemarau, jadi cukup sulit ya. Namun tidak masalah karena saya melakukan pemasangan drip guna untuk memudahkan dalam penyiraman dan juga dalam pemupukan. Dan kalau dilihat-lihat bunganya itu cukup lebat ya teman-teman ya. Karena memang kemarin pada waktu panen yang ke-9 itu memang saya lakukan pemupukan ulang. Memang kebetulan pada saat itu kondisi cuaca itu hujan ya. Jadi alhamdulillah bisa langsung terserap oleh tanaman. Pupuk yang saya gunakan, saya tidak menggunakan pupuk yang terlalu bagus ya teman-teman. Saya hanya menggunakan Ponska dan juga fosfat ya teman-teman. Boleh teman-teman nyari merek apa saja, fosfat yang kandungannya itu semakin besar semakin bagus. Dan kemarin ini tanaman saya sempat terkena serangan hama trip ya. Namun alhamdulillah setelah kita lakukan pengendalian, sekarang serangan hama trip sudah hilang. Namun ada sedikit ya, beberapa wajar lah ya teman-teman, karena untuk memasuki fase pembukaan yang kedua ini memang serangan hama itu tinggi ya, karena ini di musim kemarau. Yang jelas serangan hama itu yang pasti ada teman-teman, itu kutu kebul, kemudian hama trip dan juga tungau. Namun jika memasuki fase pembuahan, itu yang perlu kita antisipasi adalah lalat buah ya. Di sini kalau kita lihat ini sudah jadi ya, sudah banyak yang jadi. Ini teman-teman, pemupukan yang kedua. Nah ini sudah kemarin terkena serangan hama trip. Namun sudah sembuh dan daun bisa mekar kembali ya. Apa bang yang digunain pestisidanya? Jadi teman-teman, untuk serangan hama trip itu teman-teman bisa gunakan berbahan aktif imidacloprid ya, dimana bahan aktif ini dia bersifatnya kontak dan sangat efektif untuk hama-hama yang bersayap. Nah kemudian jangan lupa juga ketika kita aplikasi itu gunakan juga perekat. Namun perlu diketahui ya teman-teman, bahwa dalam pengaplikasian imidacloprid itu gunakan dosis tinggi untuk tahap awal. Misal tanaman punya teman-teman sempat seperti itu ya. Ini kemarin memang saya sengaja ya, memang untuk pengendalian saya kurang. Saya hanya ingin melihat apa yang terjadi ya, supaya untuk pembuktian bahwa jika hama trip ini tidak dikendalikan dengan baik, maka yang terjadi seperti itu. Nah, daun rontok, kemudian fase pembungaan pasti telat, dan pucuk itu pasti selalu keriting. Berbeda dengan yang ini. Nah yang ini walaupun umur sama, namun daun tetap rimbun, pembungaan bagus, dan dalam fase pembuahan kedua itu juga tidak ada kendala ya teman-teman. Nah jadi kembali lagi dalam pengendalian hama trip. Hama trip ini menurut saya
dan saya yakin lah untuk semua petani cabai bahwa hama trip ini termasuk hama yang sangat cukup sulit dikendalikan ya. Sudah berbagai macam insektisida digunakan namun tidak juga pulih. Namun tidak usah panik teman-teman, karena kita sebagai petani cabai itu dituntut untuk tetap belajar ya. Kita tetap belajar karena hama itu akan selalu berkembang dan juga dia akan memiliki daya tahan tubuhnya, sehingga pestisida yang mungkin biasa kita gunakan efektif pada kesempatan kali ini nggak efektif gitu. Jadi teman-teman, imidacloriprid teman-teman bisa campurkan dengan berbahan aktif spinetoram ya. Itu kalau saya gunakan, biasanya saya gunakan Endur. Terus gimana kalau hanya menggunakan imidacloriprid saja? Tidak masalah teman-teman, karena saya gunakan hanya untuk memperkuat, dan kebetulan Endur ini sangat bagus ya untuk pemulihan atau perbaikan di bagian ujung-ujung tanaman. Karena terkadang ada serangan ulet, ada serangan hama trip di bagian ujung tanaman selalu ada. Dan Endur dia ini memiliki efek translaminar, sehingga dia mampu menembus jaringan pada tanaman ini yang berbahan aktif spinetoram itu. Nah ini jangan berbeda ya temennya. Ini efek dari kutu kebul, dimana efek dari kutu kebul di sini ya sulit dikendalikan ya, gak bisa disembuhkan, dia hanya ya seperti ini saja. Berbeda dengan hama trip. Jika hama trip itu mungkin efeknya yang sudah pulih seperti ini. Nah, dia ada tanda-tandanya bekas melengkung ya teman-teman. Nah ini itu serangan hama trip. Jadi untuk jika biasa melihat daun apakah ini terkena hama trip atau hama kutu kebul, kita bisa melihat dari jenis daunnya, kondisi daunnya. Apakah kondisi daun masih tetap hijau dari pangkal sampai ujungnya, dan kondisi daun melipat ke atas, ataupun seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah akibatnya adalah virus Gemini. Dia yang terjadi adalah daun itu akan cenderung menjadi kuning. Kemudian daun itu juga seperti agak tebal gitu dan kuning. Setiap tunas yang tumbuh lagi dia akan tetap berwarna kuning. Ambil contoh ya teman-teman. Nah, di sini ada tunas-tunas baru. Dia itu akan tetap seperti ini ya teman-teman. Walaupun ini semua dipotong, kemudian kita berharap ke tunas baru, dia akan tetap kuning. Nah, ini boleh silahkan komen di bawah ya teman-teman jika ingin sharing-sharing. Di sini bukan saya untuk menggurui, di sini saya hanya ingin berbagi dengan teman-teman semua pengalaman saya bertanam cabai. Kebetulan tanaman cabai saya ini masih, walaupun dalam kondisi bunga seperti ini ya teman-teman, bunga seperti ini, dia bunganya lebat, tapi di sini juga kondisinya sedang fase panen. Jadi si lolai ini kalau perawatan kita bagus, baik itu perawatan di bagian daun, perawatan di bagian akar, maka si lolai ini tidak akan putus ya dalam fase panen ya teman-teman. Lihat, ini kondisi tanaman cabai yang masih muda. Di sini yang masih pentil, ada juga masih bunga, dan ada juga yang sudah masuk ke fase panen. Nah, bunga rontok, namun rontoknya seperti ini.
Nah, ini menunjukkan bahwa buah ini nyantol ya teman-teman. Apa itu bahasa nyantol itu? Jadi ya, buah itu jadi. Dan teman-teman semua, jika mengikuti video kita sebelumnya, itu insya Allah jika teman-teman semua berbudidaya cabai, itu akan mendapatkan ya hasilnya maksimal ya teman-teman. Karena jika kita mengikuti fase-fase bahwa cabai ini tidak bisa kita sepelekan ya. Mentang-mentang kita sudah menggunakan produk yang bagus, ataupun kita sudah bisa tanam cabai berkali-kali, namun perlu diingat bahwa cabai ini memiliki fasenya masing-masing. Karena fase cabai ini termasuk hama ya. Hama ini jika serangan cukup tinggi dan hama itu sudah kebal ataupun resisten, maka pengendalian itu akan menjadi sangat sulit. Dalam pencampuran pestisida ataupun insek dan fungi ya teman-teman, itu teman-teman semua itu harus lebih berhati-hati. Kenapa? Karena di fase pembungaan seperti ini akan mengakibatkan sesuatu yang fatal jika kita tidak tahu cara pencampuran insektisida atau fungisida. Jika kita menggunakan fungisida, saya beri contoh ya, itu berbahan aktif azoxystrobin dengan fluconazole dengan dosis yang tinggi ya teman-teman, itu akan mengakibatkan kerontokan pada bunganya, pada bunga, sehingga bunga itu akan cenderung nggak jadi buah. Jadi teman-teman semua, dalam budidaya cabai yang perlu kita perhatikan adalah boleh kita mencampur semua insektisida, namun kita perlu berhati-hati ya teman-teman. Karena sejauh pengalaman saya dalam budidaya cabai ini, untuk sasaran setiap hama itu berbeda produk. Mungkin teman-teman semua juga pernah mengalami ya. Untuk sasaran kutu kebul itu produk A, untuk sasaran hama trip produk B, untuk hama tungau produk C, untuk lalat buah produk D. Maka dari itu teman-teman semua harus berhati-hati dalam pencampuran guna untuk mengantisipasi si bunga agar tidak rontok ya teman-teman. Ya mungkin itu saja ya teman-teman pengalaman dari saya berbagi pagi hari ini. Semoga teman-teman semua mendapatkan hasil yang maksimal. Dan di sini saya tidak untuk menggurui ya teman-teman, saya hanya berbagi informasi bahwa supaya tanaman teman-teman semua enggak terjadi seperti ini ya, si keriting ya. Karena rheumatoid ini memang sangat berbahaya dalam menyerangnya, dan kita harus melakukan pencegahan dan pengendalian secara rutin. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.